Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kenikmatan serta kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul bersama pada kegiatan presentasi kali ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Winike Dinar Pratiwi, ST/SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan hasil observasi kali ini yang membahas tentang laporan observasi pengelolaan pendidikan di SMP Puri Arta. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 13. Pertama, perkenalkan saya Nuria selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini dengan NPM 22106310-882. Kemudian ada Anissa Elsa Putri sebagai presentator dengan NPM 22106310-899. Baik, langsung saja pada pembahasan laporan observasi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang pertama ada profil sekolah. Sekolah ini bernama SMP Puri Arta dengan nomor pokok sekolah nasional 7002871 dan terletak di Komplek Perumahan Puri Teluk Jambe, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sekolah ini didirikan pada tahun 2018. Selanjutnya adalah visi dan misi sekolah. Visi sekolah ini adalah menjadi SMP unggulan bertaraf nasional dalam mengembangkan sumber daya manusia yang religius, berkarakter, berbudaya, literat, berwawasan lingkungan, dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi digital. Sementara itu, misi sekolah terbagi dalam beberapa poin, yaitu membentuk SDM yang religius dan berkarakter, membentuk SDM yang menguasai iptek, membentuk SDM yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tangguh, membentuk SDM yang disiplin, mandiri, dan pekerja keras, membentuk SDM yang mencintai dan melestarikan budaya lokal dan nasional, membentuk SDM yang mencintai budaya literasi, membentuk SDM yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, dan membentuk SDM yang sehat jasmani, kreatif, dan berketerampilan. Selanjutnya ada struktur organisasi sekolah. SMP Puri Arta memiliki struktur organisasi yang melibatkan ketua yayasan, ketua komite, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tata usaha, dewan guru, wali kelas, OSIS, dan peserta didik. Sekolah ini memiliki total 8 orang guru yang bertanggung jawab dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Selain itu, terdapat 3 orang tenaga kependidikan atau tendik yang mendukung berbagai kegiatan administratif dan operasional di sekolah tersebut. Jumlah keseluruhan peserta didik yang terdaftar di sekolah ini adalah sebanyak 69 orang. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia di SMP Puri Arta masih dalam tahap perkembangan. Wakil kepala sekolah dan tata usaha serta keuangan dipegang oleh 1 orang. Meskipun demikian, setiap program di sekolah ini sudah memiliki tanggung jawab masing-masing yang diemban secara terorganisir. Hal ini mencerminkan upaya sekolah untuk terus mengembangkan potensi dan keterampilan sumber daya manusianya, walaupun dengan struktur pengelolaan yang masih terbatas pada satu individu. Yang kedua, evaluasi kinerja. Proses evaluasi kinerja staf di SMP Puri Arta mencakup penilaian yang komprehensif terhadap kompetensi, kepribadian, profesionalisme, dan aspek sosial. Dalam konteks ini, kepala sekolah atau yayasan berperan sebagai pihak penilai yang terlibat dalam menilai kinerja individu-individu di sekolah. Pendekatan evaluasi ini membantu memastikan bahwa setiap anggota staf memiliki kontribusi yang optimal dan memenuhi standar yang ditetapkan dalam mencapai tujuan pendidikan sekolah. Selanjutnya ada pengelolaan satuan pendidikan. Yang pertama, tujuan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan di sekolah ini bertujuan untuk mengembangkan aspek keagamaan, literasi, dan lingkungan budaya sejalan dengan visi dan misi sekolah. Ciri khasnya terletak pada integrasi teknologi digital sebagai sarana pendukung.
Keberhasilan pencapaian tujuan ini dievaluasi secara berkala pada akhir tahun untuk memastikan kesesuaian program dengan visi dan misi sekolah, serta untuk menilai efektivitas implementasi strategi pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua, kebijakan otonomi sekolah. SMP Puri Arta menetapkan kebijakan otonomi sekolah, tapi kewenangannya tidak sepenuhnya berada di tingkat sekolah saja, melainkan juga melibatkan unit kerja atau yayasan. Meskipun demikian, sekolah tetap memegang kendali internal dalam menjalankan program, termasuk dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Terkait pembiayaan, terutama dana bantuan operasional sekolah atau BOS, terdapat keterkaitan dengan yayasan yang menunjukkan adanya koordinasi dalam pengelolaan sumber daya keuangan untuk mendukung keberlanjutan program dan kegiatan pendidikan. Yang ketiga, manajemen dan alokasi sumber daya finansial. Manajemen dan alokasi sumber daya finansial di sekolah melibatkan dua sumber utama, yaitu kontribusi dari orang tua siswa dan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Keuangan ini diatur secara rinci dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah atau RKAS dan dialokasikan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan sekolah. Adanya kerjasama antara yayasan dan sekolah tampak pada pengaturan uang pangkal dan operasional yang ditetapkan oleh yayasan, khususnya untuk pengadaan dan pembangunan yang menunjukkan suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola sumber daya finansial demi kemajuan sekolah. Selanjutnya, ada pengelolaan tata usaha. Yang pertama, manajemen administratif dan tata usaha. Pengelolaan tata usaha di sekolah melibatkan serangkaian tugas administratif yang mencakup pencatatan absensi siswa secara teratur untuk memastikan keakuratan data, pemeliharaan buku induk siswa yang mencakup informasi pribadi dan riwayat akademis, serta pengelolaan RAPBS atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan RKAS atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. RAPBS bertujuan untuk merencanakan alokasi dana sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan belanja sekolah, sementara RKAS fokus pada perencanaan kegiatan dan alokasi anggaran yang diperlukan untuk mendukung program dan proyek di sekolah. Dengan melibatkan aspek-aspek ini, pengelolaan tata usaha berkontribusi pada kelancaran operasional sekolah dan pemenuhan standar administratif yang diperlukan. Yang kedua, yaitu pengelolaan keuangan. Sekolah mendapatkan dana operasional dari SPP yang dikelola oleh yayasan. Petty cash atau kas kecil digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti makan siang guru, kebersihan sekolah, dan pemeliharaan taman. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam mengatasi kebutuhan mendesak. Evaluasi keuangan dilakukan melalui laporan bulanan yang mencakup pendapatan dan pengeluaran, yang memastikan keseimbangan keuangan dan mendukung pengambilan keputusan yang efisien. Dengan pengelolaan yang terorganisir, sekolah dapat menjaga efisiensi operasional dan keberlangsungan keuangan. Yang ketiga, strategi pengelolaan biaya administratif. Sekolah mengurangi pengeluaran administratif dengan memberikan prioritas pada kebutuhan utama. Uang pangkal yang dikelola yayasan membantu memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dibiayai dari operasional. Keputusan pengeluaran didasarkan pada tingkat kepentingan dan urgensi yang memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan berkelanjutan. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, selanjutnya membahas mengenai pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang ada di SMP Puri Arta melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, mengenai media pengajaran. Dengan menggunakan teknologi infokus dan papan tulis, guru dapat dengan jelas menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Selain itu, bisa melalui aplikasi sekolah, siswa dapat menyimpan materi dan tugas, memungkinkan akses mandiri untuk pembelajaran lebih lanjut. Ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif dan memudahkan siswa dalam menjaga dan mengakses informasi yang diperlukan.
Yang kedua ada penyesuaian pendekatan pengajaran. Dengan melakukan penilaian diagnostik yang merupakan suatu proses evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan awal siswa dengan tujuan mengidentifikasi pemahaman dan keterampilan yang telah dimilikinya. Dengan melakukan penilaian ini, pendidik dapat memetakan tingkat pemahaman setiap siswa dan mengelompokkan mereka berdasarkan tingkat kemampuan masing-masing. Hal ini membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu, memungkinkan pengajaran yang lebih diferensiasi, serta memberikan landasan yang kuat untuk merancang program pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, yang ketiga ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode kelompok, discovery learning, dan diskusi terbuka, yang merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada keterlibatan aktif siswa. Metode kelompok melibatkan siswa dalam kerjasama kelompok untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. Sementara discovery learning memberikan penekanan pada eksplorasi dan pemahaman konsep melalui pengalaman langsung. Di sisi lain, diskusi terbuka mendorong pertukaran gagasan antara siswa, menciptakan lingkungan di mana mereka dapat saling belajar dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Dengan demikian, ketiganya menciptakan platform pembelajaran yang aktif dan partisipatif dengan mempromosikan pemahaman yang mendalam dan pembentukan keterampilan kritis. Selanjutnya yang keempat ada pembelajaran diferensiasi. Dengan merencanakan modul ajar yang melibatkan proses perancangan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individual setiap peserta didik. Dengan melibatkan pemahaman mendalam terhadap karakteristik, kemampuan, dan gaya belajar masing-masing siswa, sehingga modul tersebut dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang optimal. Dalam merancang modul, perlu mempertimbangkan variasi tingkat pemahaman, minat, dan kecepatan belajar agar setiap peserta didik dapat terlibat secara efektif dan mencapai potensi maksimalnya. Baik, selanjutnya yang kelima ada evaluasi kemajuan siswa. Melakukan evaluasi melalui ulangan harian adalah suatu proses yang melibatkan penilaian terhadap kemajuan siswa secara teratur. Selama proses ini, guru berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus kepada setiap siswa, terutama yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Dengan mendekati setiap siswa secara individual, guru dapat menyediakan bantuan tambahan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga memastikan bahwa semua siswa memiliki pemahaman yang mendalam terhadap materi pembelajaran. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan nilai, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mengembangkan potensinya secara optimal melalui dukungan pribadi dan penyesuaian dalam proses pembelajaran sehari-hari. Yang keenam ada manajemen disiplin. Untuk memastikan kondusivitas di dalam kelas, penting untuk tanggap terhadap kondisi siswa, seperti kelelahan yang memungkinkan dialami pada siang hari. Dengan merespon secara positif terhadap situasi ini, guru dapat menciptakan interaksi yang mendukung dan membangun lingkungan belajar yang lebih baik. Selain itu, upaya untuk mengatasi situasi yang memengaruhi kedisiplinan juga merupakan langkah proaktif yang dapat membantu menciptakan atmosfer kelas yang kondusif dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh ada motivasi dan partisipasi. Dengan menggunakan kegiatan pemanasan atau ice breaking dan percakapan santai, serta memanfaatkan program Rumpi sebagai sarana untuk memberikan nasihat dan motivasi kepada siswa, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi positif dan pertukaran ide antara pembimbing dan siswa. Aktivitas ini tidak hanya menyediakan platform yang santai dan ramah, tetapi juga memungkinkan penyampaian pesan nasihat dan motivasi menjadi lebih terintegrasi dalam suasana yang lebih akrab dan terbuka. Pembahasan selanjutnya mengenai pengelolaan kurikulum. Yang pertama ada integrasi kurikulum nasional dan lokal.
SMP Puri Arta telah mengambil pendekatan yang holistik dengan mengintegrasikan kurikulum nasional dan kurikulum lokal atau K13. Hal ini bertujuan untuk memadukan standar nasional dalam pendidikan dengan kebutuhan serta konteks khusus yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, sekolah ini berusaha menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan realitas sosial, budaya, dan lingkungan di sekitarnya, menciptakan pengalaman pendidikan yang lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Yang kedua ada muatan lokal dan penambahan materi. SMP Puri Arta melengkapi kurikulumnya dengan memasukkan unsur lokal, contohnya melalui penambahan mata pembelajaran bimbingan takmir Quran atau BTQ. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mencerminkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dalam pendidikan, sekaligus sesuai dengan kebijakan sekolah yang mendorong pengembangan aspek-aspek budaya dan keagamaan di lingkungan pembelajaran. Yang ketiga, pemakaian kurikulum merdeka. Penggunaan kurikulum merdeka oleh sekolah mencerminkan adaptabilitas dan keterbukaan dalam merancang struktur kurikulum yang dapat disesuaikan dengan dinamika perubahan kebijakan pendidikan di tingkat nasional. Yang keempat, ada penyesuaian dan kesesuaian dengan visi misi sekolah. Pengelolaan kurikulum merupakan proses yang melibatkan pertimbangan terhadap visi dan misi sekolah sebagai panduan utama. Dalam konteks ini, penyesuaian atau penambahan materi didasarkan pada usaha mencapai tujuan jangka panjang sekolah. Langkah-langkah dalam mengelola kurikulum mencakup evaluasi menyeluruh terhadap visi dan misi, serta penekanan pada relevansi setiap elemen kurikulum dengan pencapaian tujuan jangka panjang. Dengan demikian, pengelolaan kurikulum menjadi strategis dalam menjamin bahwa setiap perubahan atau penambahan materi pendidikan memiliki arah yang jelas menuju pencapaian visi dan misi sekolah secara holistik. Selanjutnya membahas mengenai pengelolaan sarana dan prasarana kependidikan. Yang pertama ada kekurangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana SMP Puri Arta yang didirikan pada tahun 2018 masih belum sepenuhnya lengkap hingga saat ini. Hanya terdapat ruang kelas serta ruang-ruang lain seperti ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang serbaguna, taman sekolah, aula, kantin, dan toilet. Dengan keterbatasan ini perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan lebih banyak fasilitas guna memastikan kebutuhan belajar mengajar dan aktivitas sekolah lainnya dan dapat terpenuhi secara optimal. Yang kedua ada evaluasi tahunan sarana dan prasarana. Setiap tahun, sekolah melakukan evaluasi terhadap kondisi fisik fasilitasnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi serta memperbaiki segala kerusakan yang dapat dianggap signifikan. Evaluasi ini merupakan bagian integral dari upaya pemeliharaan rutin yang dilakukan untuk memastikan bahwa lingkungan belajar siswa tetap aman, nyaman, dan berfungsi optimal. Proses ini membantu sekolah dalam menjaga keberlanjutan infrastrukturnya serta memberikan lingkungan yang mendukung kegiatan pendidikan tanpa hambatan dari aspek fisik. Yang ketiga ada strategi pengembangan sarana dan prasarana. SMP Puri Arta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Meskipun saat ini masih berada dalam tahap pengembangan, dalam upayanya untuk mencapai tujuan tersebut, sekolah ini mengoptimalkan kerjasama dengan SD Puri Arta sehingga fasilitas bersama dapat dimanfaatkan secara efektif guna mendukung pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di kedua jenjang tersebut. Yang keempat ada rehabilitas dan pengajuan dana. Setiap awal tahun ajaran baru, proses rehabilitasi secara teratur dilaksanakan melalui pengajuan dana kepada yayasan pendidikan yang bergantung pada kontribusi uang pangkal. Rehabilitasi ini merupakan suatu tindakan atau upaya yang secara berkala diinisiasi pada periode awal tahun pelajaran, dan pendanaannya diserahkan kepada yayasan yang bergantung pada sumber dana dari uang pangkal siswa. Pembahasan selanjutnya mengenai pengelolaan tenaga kependidikan.
Yang pertama ada tantangan dalam manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan menghadapi sejumlah tantangan kompleks, dengan salah satunya yang paling sulit adalah mengelola sumber daya manusia atau SDM, khususnya dalam konteks peran dan kinerja guru. Untuk mengatasi dinamika ini, praktik supervisi secara rutin diimplementasikan setiap semester. Supervisi ini dirancang untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada para guru, memfasilitasi peningkatan kinerja mereka, dan menjembatani kesenjangan antara harapan pendidikan dan realitas kelas. Dengan pendekatan ini, manajemen pendidikan berupaya menciptakan lingkungan di mana SDM, terutama guru, dapat berkembang dan memberikan kontribusi optimal dalam membentuk masa depan pendidikan. Yang kedua ada pendukung profesionalisme guru. SMP Puri Arta secara aktif mendorong profesionalisme para tenaga pendidik dengan menerapkan berbagai program pendukung. Salah satu inisiatif yang diambil ada implementasi program pelatihan mandiri dan penggunaan sumber ajar melalui platform PMM yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan memanfaatkan PMM, para guru dapat mengakses sumber-sumber pembelajaran yang berkualitas, meningkatkan kompetensi mereka, dan memastikan bahwa mereka selalu terkini dengan perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan. Selain itu, sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pengajaran, SMP Puri Arta juga mengadakan pertemuan rutin sebulan sekali. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja para guru, dengan memberikan umpan balik konstruktif dan memberikan dukungan yang diperlukan agar setiap tenaga pendidik dapat terus berkembang. Dengan cara ini, sekolah tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, tetapi juga memastikan bahwa setiap guru memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka melalui pembelajaran kolaboratif yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada pembahasan mengenai supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan di SMP Puri Arta dilakukan setiap semester sebagai upaya untuk mengatasi tantangan terutama dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM, khususnya terkait dengan peran dan kinerja para guru. Proses supervisi ini melibatkan teknik kunjungan kelas yang melibatkan beberapa langkah. Yang pertama ada observasi data. Observasi data, proses ini dimulai dengan observasi data yang mencakup pemantauan langsung terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Observasi ini dapat mencakup materi yang diajarkan, metode pengajaran, serta penggunaan media pembelajaran. Yang kedua ada perencanaan supervisi. Setelah melakukan observasi, supervisor merencanakan program supervisi. Ini mencakup penentuan materi dan media pembelajaran yang akan dievaluasi dan diterapkan dalam kelas. Yang ketiga ada implementasi. Program supervisi kemudian diimplementasikan dalam kelas. Materi dan media pembelajaran yang telah direncanakan diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang keempat ada evaluasi dan penyesuaian. Setelah diimplementasikan, dilakukan evaluasi terhadap hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk penyesuaian dan perbaikan dalam proses pembelajaran. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena sesi pemaparan hasil observasi sudah selesai, izinkan saya membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Jadi, setelah merinci pengelolaan pendidikan di SMP Puri Arta, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan secara menyeluruh diterapkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Otonomi sekolah, integrasi kurikulum, evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia menjadi bagian penting dari strategi manajemen pendidikan. Penggunaan teknologi, upaya pengembangan sarana prasarana, serta dukungan terhadap profesionalisme guru dan siswa juga terlihat sebagai langkah-langkah progresif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kesimpulan ini menekankan pentingnya integrasi informasi, keterpaduan, dan pemahaman yang mendalam tentang seluruh aspek pengelolaan pendidikan untuk mencapai efektivitas dan peningkatan mutu dalam dunia pendidikan. Baik, selesai sudah presentasi hari ini.
Saya mewakili teman-teman kelompok 13 mengucapkan terima kasih banyak kepada audiens yang telah bersedia mengikuti seluruh rangkaian presentasi dari awal hingga akhir. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya juga meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.